Halo, jumpa lagi dengan saya Lukman. Pada sesi yang lalu kita sudah membahas definisi dari event, contoh event, kenapa event itu sangat penting untuk real-time enterprise, beserta contoh kasus event pada sebuah bisnis penerbangan. Dan yang terakhir adalah kita juga sudah membahas perbedaan antara IT tradisional dan IT pada arsitektur event driven. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang event mesh serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun event mesh. Untuk membangun event mesh tentu terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti pertama, IT yang sangat beragam termasuk di dalamnya legacy system, microservices, layanan cloud, dan IoT. Kedua, IT yang terdistribusi di berbagai tempat seperti data center, layanan cloud maupun layanan cloud antar wilayah. Yang ketiga adalah aplikasi yang tidak didesain secara arsitektur event driven. Berikutnya adalah kurangnya sarana dan best practice seperti event portal yang bisa memudahkan para arsitek, developer maupun data scientist untuk bisa melihat alur proses suatu event di dalam sebuah ekosistem. Hal yang perlu dilakukan untuk membangun event mesh adalah mengkoneksikan setiap PubSub plus event broker yang ada pada environment terkait dalam rangka mengalirkan data ke seluruh ekosistem enterprise secara dinamis, sehingga setiap aplikasi bisa connect dan mempublish event dari mana saja untuk dikonsumsi oleh aplikasi lain yang ada dalam ekosistem enterprise. Lalu, kenapa kita membangun event mesh dengan Solus PubSub Plus platform? Pertama, customer bisa memilih atau menerapkan pola pengiriman pesan, baik itu menggunakan PubSub, event replay, queuing, atau request reply. Kemudian, memiliki kemampuan untuk mengolah jumlah transaksi yang besar sampai dengan 29 juta message per second. Lalu bisa dideploy untuk keperluan HA, DR, burst handling, dan cepat pulih saat failover. Serta data bisa lebih dinamis, artinya setiap aplikasi bisa connect dan publish data di mana saja untuk dikonsumsi oleh aplikasi lain di dalam ekosistem. Selanjutnya, customer bisa memilih infrastruktur yang digunakan sesuai keinginan untuk mendeploy PubSub Plus Event Broker. Selain itu, PubSub Plus Event Broker juga tersedia dalam format layanan cloud, ditambah dengan fitur monitoring sistem secara proaktif, semua layanan dan juga pada level klien. Kemudian, PubSub Plus mendukung open protokol dan open API seperti JMS, IMQP, WebSocket, REST, MQTT, Spring, dan Node-RED. Selain itu, PubSub Plus juga mendukung open API seperti Qpid, PAHO, JMS, dan REST. Sekarang mari kita lihat bagaimana aplikasi enterprise bisa berkomunikasi secara event driven. Pertama, data akan diekstrak dari system of record secara real time untuk terintegrasi dengan produk yang akan menangkap semua event. Setelah semua direcord, selanjutnya event akan dipublish ke event mesh. Sementara pada waktu yang sama, para pihak terkait bisa melihat lalu lintas event, skema yang dipush ke event portal untuk memudahkan arsitek, developer, dan data scientist untuk menggunakannya sebagai sumber pengembangan aplikasi baru atau analitik. Apabila customer menggunakan produk SAP, customer bisa mengekstrak event dari ECC menggunakan Asapio yang kemudian juga terhubung ke event portal. Asapio merupakan pengguna terbesar pada saat event portal diakses, dan beberapa klien sangat tertarik untuk melihat pengembangan ini. PubSub Plus platform merupakan solusi komplit daripada event streaming dan platform manajemen untuk real-time enterprise. PubSub Plus terdiri dari beberapa komponen seperti event portal digunakan sebagai event visibility untuk developer, arsitek, maupun data scientist. Event management adalah konsol yang digunakan untuk mengelola informasi dan monitoring event serta konfigurasi terkait koneksi klien dan user.
Event broker adalah inti daripada platform yang bertugas untuk routing event dari berbagai aplikasi dan sistem. Sedangkan di sisi integrasi dan streaming bisa menggunakan open protocol dan open standard API. Nah, untuk mengamankan semua komponen pada PubSub Plus, Solas mengimplementasikan standar-standar keamanan aplikasi dengan autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. PubSub Plus tersedia dalam 3 format, yaitu software, cloud, dan hardware. Ketiganya opsi tersebut mendukung fungsi yang sama, yaitu open protocol support, pola pengiriman pesan yang beragam ditambah dengan fitur lain seperti DMR, message replay, slow consumer handling, one optimization, HA, dan security. Baiklah, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk topik berikutnya kita akan membahas di video yang lain. Terima kasih.